Halo semuanya, selamat datang ke kelas malam bersama saya, Baby Metasari. Aku nggak peduli kalian ini nontonnya pagi, siang, atau sore, pokoknya ini tetap terhitung kelas malam karena aku bikin kontennya malam hari. Jadi, pada kelas malam hari ini kita akan belajar bersama mengenai The Fed, inflasi, dan tentunya keterkaitannya dengan kripto. Nah, biar kalian tuh bisa nimbrung kalau ada teman kalian yang ngebahas tentang The Fed atau keputusan meeting FOMC. Dan kalau kalian nge-story ini kemarin tentang nungguin keputusan FOMC, emang bukan sekedar buat keren-kerenan, tapi emang beneran paham apa yang sedang dibahas dan apa dampak dari keputusan FOMC itu. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, aku punya satu pertanyaan pembuka nih. Kamu udah tahu belum, kenapa tingkat laju inflasi sangat berpengaruh terhadap kripto? Hmm? Karena tingkat laju inflasi yang tinggi akan mendorong seseorang, terutama yang udah melek investasi dan sudah mengenal kripto, untuk menyimpan uangnya dalam bentuk cryptocurrency. Karena kalau dia simpan dalam bentuk mata uang negara atau fiat seperti euro, dollar, dan rupiah, sebenarnya uh, nilai dari mata uang tersebut itu semakin lama semakin menurun karena adanya inflasi ini. Nah, aku bakal ambil contoh Bitcoin. Kenapa kita bisa bilang Bitcoin itu tuh tahan dari inflasi? Karena kita udah tahu Karena kita udah tahu berapa maksimum supply dari Bitcoin ini, yaitu 21 juta. Dan setiap 4 tahun sekali ada yang namanya Bitcoin halving, sehingga laju terbentuknya atau minting Bitcoin baru itu juga semakin lama semakin berkurang, semakin lambat produksinya. Di sini ada dua istilah yang wajib banget kalian pahami. Yang pertama adalah the Fed atau the Federal Reserve System. Anggap aja ini seperti BI-nya Amerika ya, bank sentralnya Amerika. Kalau di Indonesia punya Bank Indonesia, di Amerika punyanya the Fed. Dan yang kedua adalah FOMC atau the Federal Open Market Committee. Ini merupakan cabang dari the Fed. Ini panitia yang bertugas untuk menentukan arah kebijakan moneter dengan cara melakukan open market operations. Nah, operasi market pasar terbuka atau open market operations ini merupakan suatu kebijakan moneter yang dapat diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara bertransaksi di pasar modal. Salah satunya itu dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Sekarang aku pengen ngebahas tentang inflasi lebih dalam nih. Tapi sebelumnya, kalian tahu gak menurut The Fed, laju inflasi yang wajar itu sekitar berapa persen? Dan kira-kira inflasi yang terjadi di Amerika pada Februari tahun ini tuh udah mencapai berapa persen? Ayo, udah tahu belum? Nah, jadi menurut The Fed, laju inflasi yang wajar yang dapat diterima itu sekitar 2% ke bawah. Sedangkan pada Februari tahun ini, laju inflasi di Amerika mencapai angka 7,9% ya per Februari 2022 ini. Oleh karena itu, akhir-akhir ini banyak ya terjadi FOMC meeting untuk ngebahas bagaimana mengatasi laju inflasi yang tinggi itu. Tapi jangan fokus ke Amerika doang, kita juga harus tahu gimana sih kondisi ekonomi di negara kita. Jadi di Indonesia sendiri, laju inflasi tahunannya itu sebenarnya turun loh guys, mencapai 2,06% per Februari ini. Bagus juga ya kinerja pemerintahan untuk mengatur laju inflasi di Indonesia. Jadi inflasi itu apa sih? Simpelnya, inflasi itu kenaikan harga atas barang dan jasa karena nilai dari uang itu menurun. Misalnya gini loh, kalau misalnya dulu kita bisa beli gorengan ya, tempe goreng cuman 500 perak, sekarang tuh paling murah 2.000 atau 3.000 ya.
Apalagi sekarang minyak goreng lagi terbatas. Kayaknya makin naik nih harga gorengan. Jadi apa sih yang menyebabkan inflasi ini? Secara positif, yang mendorong terjadinya inflasi adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalnya penyebabnya karena pertumbuhan ekonomi, inflasi itu dipandang sebagai hal yang baik. Tapi selain itu ada juga faktor-faktor lain, misalnya harga energi, uang yang beredar, dan kebijakan dari pemerintah. Dan sebenarnya ada juga faktor-faktor lainnya, cuman umumnya itu ya, atau mungkin faktor utamanya itu ya hal-hal yang tadi aku sebutkan. Mungkin kita akan kupas satu persatu ya. Pertama dari harga energi. Energi ini menyangkut harga minyak, harga batu bara, harga gas, harga bahan bakar, gitu-gitu ya guys. Jadi ya itu kita sebutnya energi dan energi listrik. Nah, sekarang kalian tahu kan mengapa kenaikan harga energi berdampak ke inflasi? Karena dengan naiknya harga energi, biaya untuk membuat suatu produk ya itu kan juga naik ya, entah itu masak atau membuat produk yang pakai mesin gitu kan jadi naik ya karena ada biaya misalnya listrik atau minyak yang naik. Terus akhirnya biaya pengiriman barang pun juga naik karena ya harga bensin misalnya naik ya, harga bahan bakarnya naik. Dan kalau misalnya harga listrik tuh naik, kayak misalnya di mall atau di toko kan biasa banyak banget ya lampu yang nyala, AC. Nah itu kan juga naik ya biaya listriknya. Makanya harga produk dan jasa yang ditawarkan juga harus ikutan naik untuk mengkompensasi kenaikan harga energi tersebut. Yang kedua itu jumlah uang yang beredar. Hal ini sangat berpengaruh ke inflasi. Kalau jumlah uang yang beredar itu tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Jadi ini sebenarnya basic supply and demand ya. Kalau misalnya kita semakin punya banyak uang tapi barang dan jasa yang ditawarkan itu lebih dikit, akhirnya ya karena lebih terbatas harga barang dan jasa juga akhirnya naik karena keterbatasan itu gitu. Karena lebih banyak orang ya yang ingin misalnya membeli barang dan jasanya tapi ketersediaan barang dan jasanya itu tuh gak sesuai dengan demand-nya. It's a basic supply and demand law. Dan yang terakhir itu kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Pertama, yang mendorong inflasi itu adalah kalau misalnya pemerintah menurunkan suku bunga. Kedua, kalau misalnya pemerintah memotong pajak. Dan yang ketiga, kalau misalnya pemerintah mencetak uang. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya ya, jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir itu terkait quantitative easing. Nah, quantitative easing itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya taper tantrum. Ini sempat kita sering bahas ya di akhir tahun 2021 kemarin tentang taper tantrum yang diantisipasikan karena keputusan The Fed. Nah, untuk kenapa kalau misalnya pemerintah menurunkan suku bunga, akhirnya laju inflasi semakin tinggi karena artinya bunga pinjaman itu lebih rendah. Jadi orang tuh lebih tertarik untuk meminjam uang ke bank. Dengan semakin banyak orang yang akhirnya tertarik meminjam uang ke bank karena bunganya yang rendah, akhirnya uang yang beredar juga semakin banyak. Nah, akhirnya ini balik lagi nih ke penyebab sebelumnya. Kedua, kalau misalnya pemerintah juga mengurangi pajak, akhirnya ya orang punya lebih banyak uang untuk dipakai untuk misalnya keperluan konsumtif juga kan, karena uang yang harus dibayarkan ke pajaknya lebih dikit. Jadi orang kalau misalnya beli mobil tuh udah nggak gitu khawatir terkait pajaknya yang tinggi gitu. Dan yang ketiga, printing money. Itu balik ke penyebab sebelumnya terkait money supply. Nah, yang keempat itu quantitative easing. Mungkin kata-kata ini tuh jarang banget kita dengar. Jadi apa sih quantitative easing itu? Quantitative easing adalah di saat bank sentral, misalnya BI, itu melakukan pembelian
sejumlah surat utang negara dari pemerintah atau aset keuangan lainnya untuk menyuntik dana ke masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi itu lebih aktif ya berjalannya, karena semakin banyak uang yang beredar ke masyarakat. Nah, kalau misalnya kuantitatif ini tidak dilakukan dengan baik ya eksekusinya, maka akan terjadi inflasi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi. Dan inilah yang harus diwaspadai. Karena sekarang kamu udah tahu tentang apa itu quantitative easing, akan lebih mudah untuk aku menjelaskan apa itu taper tantrum. Jadi, simpelnya taper tantrum itu tapering quantitative easing. Taper itu sendiri artinya mengurangi ya. Jadi intinya mengurangi kegiatan quantitative easing. Begitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang keputusan FOMC meeting kemarin. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang keputusan FOMC meeting kemarin dan apa sih pengaruhnya terhadap pasar kripto. Jadi, hasil keputusan FOMC kemarin adalah menaikkan suku bunga dari 0,25% ke 0,5%. Nah, kenaikan suku bunga ini artinya kayaknya saya perlu minum dulu sebentar. Nah, hal ini tuh untuk mengatasi laju inflasi yang sangat tinggi yang sedang terjadi di Amerika. Karena kenaikan suku bunga artinya bunga pinjaman itu naik, tapi bunga di tabungan juga naik. Jadi tabungan di bank itu harusnya juga ikutan naik. Tapi karena sekarang itu kondisinya masih agak pandemi ya, jadi sebenarnya bank-bank konvensional itu gak seresponsif itu terhadap keputusan kenaikan suku bunga ini. Jadi gak langsung kenaikan ya suku bunga tabungannya. Itu yang dari aku baca sih. Mungkin kalian bisa lihat ya di tabel ini perbandingan bunga tabungan di bank konvensional dan bank digital yang ada di Amerika dan di Indonesia. Biasanya bank digital itu lebih kompetitif. Makanya kalau misalnya kalian mau simpen uang kalian di bank, aku sangat sarankan kalian simpennya di tabungan bank digital. Nah, mungkin ketidakresponsifan dari pihak bank, terutama bank konvensional, terhadap kenaikan suku bunga di masa inflasi di Amerika itu juga berdampak baik loh terhadap pasar kripto. Karena akhirnya orang jadi lebih tertarik, beli cryptocurrency aja daripada simpan uang di bank, dimana bahkan bunganya aja lebih kecil dibanding inflasinya. Jadi kalau misalnya mereka menyimpan uangnya di simpanan di bank gitu, ya semakin lama juga value uangnya itu semakin turun. Sedangkan kalau misalnya dimasukkan ke cryptocurrency seperti Bitcoin, yang ada seiring berjalannya waktu value semakin naik. Ini juga berlaku ya untuk kripto yang hard cap-nya diketahui, alias maksimum supply-nya, maksimum jumlahnya itu diketahui. Jadi gak bisa unlimited minting ya, gak unlimited supply kriptonya. Dan ya emang ada fundamental yang baik, jelas gitu ya projectnya, misalnya like Ethereum atau Binance BNB gitu. Jadi for closing, intinya keputusan dari The Fed itu juga bisa dipandang sebagai keputusan yang baik, apalagi kalau kita lihat kayak kondisi bunga tabungan di bank itu yang sangat-sangat rendah. Kayak bagi orang-orang kayak aku sih nggak menarik sama sekali ya, yang ada aku rugi kalau nyimpen uang aku ngendap di bank, di rekening gitu. Oke, semoga dari video ini kalian semakin ngerti tentang The Fed, inflasi, dan pengaruhnya ke kripto. Kalau kalian merasa video ini berguna, membantu kalian untuk memahami hal-hal ini, jangan lupa share juga ke teman kalian yang sedang belajar. Jangan lupa subscribe, like,
and leave a comment too. I'll see you on the next video and bye bye.